Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, seluruh anak-anak muslim juga yang hadir hari ini, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, kita syukuri semua kenikmatan yang Allah berikan, yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Pada semua yang hadir, terutama para tokoh, para pemimpin, para kiai, para alim ulama di Kota Wali Demak, dan seluruh teman-teman yang ada di Demak sebagai Duta Al-Fatih Demak yang hari ini kita launching bersama, juga seluruh teman-teman Duta Al-Fatih di Jawa Tengah dan Jogja yang hadir hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau melihat suasana begini, yang harus pertama bisa dirasakan adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang indah. Maka dari itu mestinya jangan sampai menyiapkan tenaga untuk bertikai dengan saudara, karena nyata bersama-sama itu indah. Saya semalam alhamdulillah diajak teman-teman untuk sholat di Masjid Agung Demak. Kemudian setelah itu sempat masuk ke museumnya. Setelah itu ziarah ke makam, termasuk duduk ke makam Raden Batak. Dan ada banyak ilmu yang kita dapatkan, ada banyak ruh yang kita serap, dan itu luar biasa. Ada banyak sekali. Saya sampaikan dua hal. Ini penting, terutama kita. Karena kemarin waktu dari Semarang, sekarang saya ini baru kali ini ke Kota Demak. Kalau lewat ya, tapi kalau betul-betul hadir masuk ya baru kali ini. Masuk dari Semarang ada tulisan selamat datang di Kota Demak, Kota Wali. Saya baca itu bergetar hati saya. Karena saya nggak tahu ya, apa orang Demak punya getar itu atau enggak, saya nggak tahu. Kalau enggak, saya mau ingatkan getar itu. Tapi memang sebenarnya ada fenomena yang terbalik. Sebelum nanti saya sampaikan juga, ada fenomena yang terbalik. Waktu saya ke Gresik, dan Bapak Ibu, saya sepanjang belajar sebagian sejarah Indonesia ini, terutama sejarah
penyebaran Islam di Pulau Jawa, Wali Songo tentu salah satu pilar utamanya. Gresik itu ternyata memang guru. Sunan Giri itu memang guru untuk ke arah kesini sampai ke arah Indonesia Timur sana. Itu Giri. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke Giri Kedaton, ada yang pernah ke Giri Kedaton. Giri Kedaton itu sekarang tangganya naik, kalau jalan tangganya naik lumayan tinggi. Tapi begitu sampai di atas, saya bisa membayangkan mengapa pesantrennya Sunan Giri itu diletakkan di tempat seperti ini. Itu menunjukkan ilmu dan kecerdasan yang tidak biasa. Karena di situ selain ilmu sekaligus pertahanan negara. Makanya salah kalau pesantren, salah kalau ahli ilmu itu tidak peduli pada negaranya. Sunan Giri, silahkan naik ke Giri Kedaton. Dan saya sempat tanya kepada teman-teman Gresik saat itu, ini kita dari atas tuh kelihatan pantai di sini. Ini mesti ada fungsi. Ternyata itu fungsi pengawasan dan pengamatan Sunan Giri kalau ada musuh yang datang. Dan kita semua tahu bahwa Raden Patah sebagai Sultan Demak Bintoro ini itu adalah murid dari sana. Tapi uniknya ada yang terbalik. Saya tidak tahu kenapa terbalik. Kalau teman-teman Gresik, kalau kita masuk ke Gresik, teman-teman Gresik menyebutnya Gresik kota santri. Lah kok walinya di sini gitu? Lah kok walinya di sini? Demak kota wali ya? Saya tidak bisa menjelaskan kalau itu. Itu monggo teman-teman Demak yang menjelaskan. Oh tidak salah, Masya Allah di sana juga ada. Kita tahu di Gresik, Masya Allah, Gresik itu pembagian. Saya ceritakan Gresik sedikit karena memang hubungannya erat dengan sini. Dan nanti kita akan tahu bagaimana pendidikan itu dibangun dahulu dan itu mengapa Islam besar. Loh kita tahu kan, Gresik itu kota yang dikawal oleh dua wali sekaligus. Yang satu posisinya tadi naik ke atas, disitulah diajarkannya para santri yang nantinya ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang satu lagi di tengah kota, Maulana Malik Ibrahim. Jadi itu memang luar biasa. Nah ketika sampailah ke Demak ini, kemudian ini kota wali, Masya Allah. Tidak salah. Tapi ada hal yang sangat amat menarik sebenarnya tadi. Saya hanya sedih ketika kota itu mengemban nama mulia, tapi kemudian hari ini tidak semulia nama itu. Mestinya nama itu menjadi pengingat untuk pemimpinnya, untuk rakyatnya, untuk alimnya, untuk muridnya, untuk orang biasa atau orang luar biasa, untuk siapapun, bahwa Anda tinggal di negeri yang tidak biasa. Itu persis sama dengan kesadaran para sahabat Nabi waktu tinggal di kota Nabi. Bapak Ibu teman-teman, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah ta'ala, kita tahu Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu sepanjang dikotakan beliau tinggalnya di Madinah. Jadi Imam Syafi'i itu berangkat dari Mekah, belajar dari kecil, dari 10 tahun umurnya, itu berangkat ke Madinah, belajar ke Imam Malik, tidak meninggalkan Madinah kecuali Imam Malik sudah meninggal. Jadi Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu alim di dalam ilmu hadis karena menyerap ilmunya dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, juga ilmu fikih. Dan itu Imam Syafi'i itu punya adab yang unik. Ini tidak wajib, tapi lah adab. Beliau itu gak pernah pakai sendal. Beliau itu gak pernah pakai alas kaki di kota Madinah itu. Sempat ada yang berpikir tahu kenapa beliau gak pernah pakai sendal. Beliau mengatakan, saya
ada getar ulama yang sebagai seorang alim punya getar sendiri yang mungkin tidak dirasakan oleh yang lain. Betapa penghormatan beliau di kota Nabi itu sampai beliau nggak mau pakai sendal. Itu Imam Malik rahimahullah. Dan itu sah. Dan memang itu bukan cuma sah, itu alim besar. Itu imam hadis. Kalau bapak ibu kenal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab hadis yang pertama ditulis dalam urutan bab dengan sangat detail dan luar biasa itu bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, tapi Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik. Karenanya kalau kita buka kalimat Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan asah kitab ba'da kitabillah Muwatta Malik. Kitab paling sahih setelah Quran adalah Muwatta Malik, bukan Sahih Bukhari. Kenapa ya? Tentu ya kan, karena Imam Syafi'i meninggal tuh umurnya Imam Bukhari baru 10 tahun. Jadi gak ada pertentangan. Toh nanti hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta itu banyak sekali diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu getar seseorang ketika tinggal di sebuah negeri yang memiliki tuah, memiliki kekeramatan. Begitu. Dulu waktu saya masih mahasiswa di Madinah itu, persis di belakang Masjid Nabawi itu ada hotel-hotel yang sampai sekarang masih ada hotelnya. Hotel Darul Iman Intercontinental itu di atas ada tulisan besar sekali. Tulisannya apa? Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Ini sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Itu pemandangan itu dulu. Tulisannya di hotel besar di atas. Sekarang nggak ada tulisannya. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Orang yang tahu hadis ini dan mengerti betul itu punya getar yang luar biasa tadi. Tinggal di kota Nabi itu begitu. Karena waktu Nabi menyampaikan itu, Nabi mengatakan nanti sepeninggal aku, ya, negeri-negeri itu akan dibuka. Kemudian rame-rame orang meninggalkan kotaku ini untuk urusan ekonomi, dia bawa keluarganya. Karena tentu negeri-negeri yang dibuka itu lebih kaya. Irak kaya, Mesir kaya, Syam kaya. Secara tempat tinggal lebih nyaman karena lebih hijau, lebih sejuk dibandingkan Madinah. Nabi ketika menjelaskan itu kemudian Nabi mengatakan wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Itu getarnya luar biasa juga. Pak, saya cuma membayangkan itu, dan itu kenapa para ulama itu kalau memasuki kota Nabi SAW, dan apalagi Nabi itu diistirahatkannya di kota Madinah itu. Apalagi Nabi pernah mengatakan, kata Nabi SAW, kalau bukan karena hijrah saya ini orang Madinah. Jadi kalau hijrah itu syariatnya tidak ada, saya sejak awal itu di Madinah. Ya, dan ketika para sahabat Madinah mulai khawatir ketika Nabi berhasil membuka Mekah, menaklukkan Mekah, membersihkan sekeliling Ka'bah dari patung-patung kemusyrikan, para sahabat Madinah mulai khawatir. Jangan-jangan Nabi gak mau balik lagi ke Madinah karena kota kelahirannya sudah ditaklukkan. Maka Nabi mengatakan, kata Nabi hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Itu Rasulullah SAW, dan beliau kemudian kita tahu beliau meninggal dimakamkan di mana beliau meninggal, yaitu makam beliau sekarang. Itu getar ulama, itu sedikit luar biasa. Bahkan sebagian ulama itu dulu menulis kitab-kitab sengaja menulis itu di samping makam Nabi SAW. Betul kan? Imam Bukhari itu nulis kitab-kitabnya. Bapak Ibu kalau ke arah belakang Masjid Nabawi, masih ada masjidnya nggak dibongkar, masih bisa dipakai buat sholat, masih rapi sekali di dalamnya, dan masih bisa dipakai buat sholat. Ya, jalan kaki mungkin 500 meter ke belakang, gak jauh ada masjid di pojok. Jadi kalau kita jalan kaki ke arah belakang, itu kan begitu jalan terus itu ada jalan raya.
Nah, persis sebelum jalan raya itu ada masjid di pojok itu. Itu masjid namanya Masjid Imam Bukhari. Ada yang mengatakan mengapa masjid namanya Masjid Imam Bukhari? Ada yang mengatakan Imam Bukhari itu dulu menulis kitab sahihnya di situ. Itu dulu tempat beliau tulis Sahih Bukhari. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, saya itu menulis kitab At-Tarikh As-Shaghir. Imam Bukhari punya kitab juga namanya At-Tarikh As-Shaghir. Saya menulisnya di Raudhah di malam purnama. Raudhah kita tahu, Raudhah di samping makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu begitu, karena mereka menyerap ruh, getar spiritual yang luar biasa. Makanya saya cuma berdoa pada Allah ketika lihat di Masjid Agung Demak itu kan banyak sekali orang. Kemarin teman-teman cerita ke saya, ini begini tiap hari Ustaz. Saya bilang Masya Allah, tiap hari. Andai mereka bisa menyerap ilmunya, semangatnya, sejarahnya, spiritualnya, maka gak akan jauh-jauh negeri ini akan kembali dihadirkan Allah dengan kebesaran Islam. Tapi mesti begitu cara menyerap ilmunya, seperti yang diceritakan para ulama tadi itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang baik yang dirahmati Allah, tadi saya janjikan dua hal. Saya kalau menghadiri tempat-tempat yang sangat bersejarah luar biasa itu, saya bisa merasakan getar yang tidak sederhana dalam banyak sisi. Saya sampaikan oleh rasa saya semalam itu ada dua hal saya sampaikan. Yang pertama itu waktu masuk ke museum itu, kemudian Bapak Ibu yang sudah masuk pasti sudah tahu, itu kan ada deretan foto-foto pemimpin yang pernah memimpin Demak. Dia sampai bupati sekarang kalau nggak salah ya. Terus ada papan besar di bawahnya. Papan besar di bawah itu nama, kemudian tahun pemerintah. Tapi mata saya menangkap kejanggalan yang menarik. Ada tulisannya masa vakum. Jadi tidak ada pemimpinnya, pernah tidak ada pemimpinnya. Itu dari tahun 1880-an sampai 1900 lebih sedikit. Saya cuma membayangkan itu masa di zaman kebesaran Islam dulu apa ya. Karena itu adalah masa di mana muslimin di muka bumi ini masih punya satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Turki Utsmani, yang sejarah Turki Utsmani menyebut tahun itu yang di sini kosong, nggak ada pemimpin. Di dunia Islam itu dipimpin oleh Sultan kuat yang terakhir, Turki Utsmani. Setelah Sultan kuat yang terakhir itu ada 6 sultan berikutnya yang semuanya sudah sejarah menyebutkan dengan jujur sudah semacam boneka, dimainkan oleh Zionis Yahudi. Tapi yang kokoh terakhir di masa itu, yaitu namanya Sultan Abdul Hamid II, itu Turki Utsmani. Itu dirongrong habis-habisan oleh Zionis, tapi beliau kokoh bertahan dan pernah bersumpah demi Allah. Kata beliau, demi Allah, Palestina itu tanah muslimin dan saya tidak pernah memberikan sejengkal pun sepanjang saya masih hidup. Itu Sultan Abdul Hamid II. Dan Sultan Abdul Hamid II itu punya hubungan sangat erat sampai dengan Keraton Yogyakarta. Tanyakan ke Jogja. Sultan Abdul Hamid II punya hubungan sangat erat dengan Aceh. Saya punya buku itu isinya hanya surat menyurat antara Sultan Abdul Hamid II dengan Sultan Aceh. Isi surat menyurat. Kalau Bapak Ibu baca, luar biasa indahnya Indonesia ini, negeri ini, dulu bukan Indonesia namanya, negeri ini tidak pernah terpisah dari kebesaran Islam di dunia manapun. Tidak pernah, makanya jangan pernah dipisah-pisahkan. Baca saja. Bahkan masih ada rekaman di YouTube, Bapak Ibu cari sambutannya Sultan Jogja. Coba cari, masih ada kok suaranya menyampaikan dengan bangga bahwa Keraton Jogja pernah mendapatkan 2 bendera hadiah dari Turki Utsmani. Dua-duanya sekarang kami simpan jadi pusaka. Yang satu bunyi la ilaha illallah, yang kedua bunyi Muhammadur Rasulullah.
Indonesia nggak pernah terpisah, dari manapun nggak pernah terpisah. Makanya besar-besar bersama muslimin, kemudian begitu terjadi masalah, di sini pun ikut jadi masalah. Saya tanya kemarin semalam kepada beliau yang menjelaskan sejarah itu, jazakallahu khair, beliau saya tanya ini kenapa ada masa vakum, kok gak ada pemimpin ini cukup lama, cukup lumayan lama itu gak kurang dari 20 tahun, lama itu. Kata beliau itu masa perang saudara, perebutan kekuasaan. Bapak Ibu ini saya selalu sampaikan tadi, kalau ngumpul begini ini rasakan persaudaraan. Kan indah itu kalau kenalan kanan kiri depan belakang saja. Antum tuh bisa coba kenalan, coba tanya namanya dari mana, mungkin dari tempat jauh, mungkin dari tempat dekat. Kalau perlu tanya ngajinya di kelompok apa, tanyakan. Ternyata kita bisa loh duduk bareng, kita bisa loh duduk bersama. Indah loh, betul kan? Indah loh. Pergilah ke Masjid Abu Demak, lihat apa yang saya lihat. Antum rasakan betapa perihnya satu negeri yang pernah besar Demak ini, kemudian tidak punya pemimpin, gara-garanya adalah terjadi pertikaian, perebutan kekuasaan, dan itu selalu menjadi catatan buruk dalam sejarah. Pertikaian, berantem itu Bapak Ibu, itu tidak menghadirkan kemaslahatan bagi muslimin. Itu sudah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diminta Allah itu berpegang teguh dengan tali Allah. Kata Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, jangan pisah-pisah. Kalau sama saudara sesama muslim itu jangan tanya dulu organisasinya, masalahnya masih ada Mekah kan, itu nanyanya jangan dari organisasi apa, jangan begitu. Yang nggak suka muslim banyak Bapak Ibu, bukan cuma tidak suka, berencana menghabisi muslimin pun banyak. Kita ketemu saudara tanya dulu, Mas Nabi Muhammad bukan? Tanya dulu. Mas Nabi punya kitab suci selain Quran? Tanya dulu. Jangan Anda tanya Anda seragamnya warna apa, Mas? Itu indah, Pak. Demak Bintoro jadi saksi itu. Luar biasa kebesaran negeri ini. Dan selalu pertikaian itu tidak pernah menghadirkan kemaslahatan. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Kata Allah, jangan bertikai. Itu firman Allah langsung, bukan kalimat ulama, langsung Allah yang berfirman. Jangan bertikai, jangan berantem. Fatafshalu, kalian akan gagal. Itu sudah pasti, itu firman Allah. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Pasti. Mana sempat ngurusi yang lain, ngurusi berantem sama saudara. Wa tadhhaba rihukum wasbiru, kata Allah. Yang sabar. Untuk bisa bersatu harus sabar, Pak. Harus sabar, kok kita ini beda kok. Sabar. Yang sabar sama saudara yang sabar. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad juga diminta sabar oleh Allah ngadepi sahabat-sahabatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Muhammad, kata Allah, yang sabar Muhammad. Nabi Muhammad disuruh sabar sama Allah. Wasbir Muhammad, yang sabar sama sahabat-sahabatmu itu. Kalimat sabar itu gimana? Sabar itu kan biasanya kalau ada yang menjengkelkan, ngeselin, kan sabar kan ya? Sabar kan? Sama saudara begitu. Nabi Muhammad saja diminta yang sabar. Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang sabar kalau sama saudara. Kenapa? Itu Muhammad, sahabat-sahabatmu itu masih mau berdoa pada Rabbnya pagi dan sore hari. Orang baik. Dia kadang ngeselin, iya. Kita beda pendapat, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi mereka masih baik, masih mau munajat, berdoa pada Allah pagi sore hari. Orang baik. Dan mereka ikhlas karena Allah.
wajahmu kepada mereka-mereka yang hanya menginginkan dunia. Diingatkan itu. Suruh bandingkan dengan orang-orang di luar. Di sahabat-sahabat mungkin ada yang menjengkelkan kamu, ya, tapi coba lihat keluar. Itu orang cuma pengen dunia. Ya, mereka itu cuma wala ta'adu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Pengen dunia. Jangan kau taati mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Itu orang-orang cuma mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furudha. Dan semua urusan mereka itu melampaui batas. Indah loh Bapak Saudara, indah. Yuk, nanti saya minta ini aja sih, minta orang-orang Demak untuk lihat lagi ke Masjid Agung Demak. Serap nilainya, serap pelajarannya, serap roh spiritualnya. Ayo. Makanya saya sempat nanya juga ke teman-teman, ini sejarah kebesaran Demak ini mudah-mudahan jadi kurikulum yang ditanam kuat di anak-anak Demak. Mereka yang jadi pelanjutnya. Mestinya oke, itu kenang-kenangan rasa yang pertama. Kemudian kenang-kenangan rasa yang kedua itu, kalau kita mau masuk ke museum, itu kan ada papan. Sebelum masuk ada papan, ada nama-nama. Itu abad 15 semua, dari tahun 1400. Nama-nama, satu kolom isinya 9. Ya, satu kolom isinya 9. Raden Fatah diantaranya di situ. Isinya 9. Itulah ulama-ulama. Itulah para wali itu. Setiap zaman dicantumkan 9. Berbagai daerahnya dicantumkan di sana. Berbagai daerah dicantumkan di sana. Nama daerah. Setiap kolom 9. Jadi kalau kita baca Raden Fatah umpamanya, kalau di dalam papan itu Raden Fatah dimasukkan sebagai salah satu wali songo. Begitu yang saya pahami. Walaupun secara yang lain nanti mungkin berbicara lagi, tetapi begitu. Yang pasti sebagai seorang pemimpin, bayangkan, sebagai kesultanan Islam pertama di tanah Jawa, itu gak gampang. Itu mesti orang alim, itu mesti orang besar, seorang pemimpin. Gak gampang menggabungkan itu. Ada orang alim tapi bukan pemimpin, ada pemimpin tapi bukan alim. Jadi gak gampang menggabungkan itu. Ini mesti orang besar. Siapa beliau? Kan beliau kita tahu. Beliau murid Sunan, beliau mantu Sunan juga. Inilah saya bilang kesan kedua saya, Bapak Ibu. Kesan kedua saya adalah luar biasa ya. Sebuah negeri kalau pemimpinnya itu dikelilingi oleh ulama, dipandu oleh ulama, bukan memusuhi ulama, bukan menghinakan ulama. Raden Fatah mengajari kita itu. Beliau sendiri seorang ulama. Itu masih dikelilingi para ulama. Saya hanya membayangkan kalau ini semuanya dari arah Gresik sana, Gresik dan Surabaya, Sunan Giri, Sunan Ampel, ya, Gresik dan Surabaya, kemudian mengawal kesultanan secara administratif diletakkannya di Demak. Itu mestinya ada kajian strategisnya. Kenapa nggak di sana saja? Toh gurunya di sana, toh mertuanya di sana. Kenapa nggak di Jawa Timur saja? Kenapa harus Demak? Itu mestinya menjadi analisa. Karena dalam sejarah Islam yang begitu itu tidak sederhana. Apalagi perpindahan kekuasaan segala macam tidak mudah, tidak sederhana. Itu bukan cuma perbedaan administratif. Tapi ada ruh besar tentang keislaman yang mesti ditangkap dengan baik. Tentu di sini ada Sunan besar, Sunan Kalijogo dan seterusnya yang memang desainer kepemimpinan. Beliau seorang desainer kepemimpinan dan negara. Memang luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu negara
Ya kalau mau kembalikan kebesaran Islam, pemimpinnya begitu, nyari pemimpinnya begitu. Dan itu kalimat Rasul. Kalimat Rasul SAW. Saya sampaikan dua hadis Nabi. Nabi SAW, beliau menyampaikan tentang bagaimana pemimpin itu. Bagaimana pemimpin itu oleh Nabi katakan, pemimpin itu kalau mau tahu baik atau buruk, lihat wuzaranya. Wuzara itu jamak dari kata wazir, itu artinya siapapun yang ada di ring satu yang membantu sang pemimpin. Ring satu yang pemimpin, ya menteri, ya staf ahli, apapun. Itu wazir itu. Kata Nabi, kalau mau lihat pemimpin baik atau buruk, lihat siapa orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya itu, kalau pemimpinnya baik, maka si wazir, para wuzara ini, mereka akan mengingatkan pemimpin kalau pemimpin lupa, itu satu. Dan mendukung pemimpin kalau pemimpin menjalankan kebaikan, itu juga. Maka sebaliknya, wuzara yang buruk, pemimpin yang buruk itu dipilih oleh orang yang buruk. Yang kalau pemimpin lupa kebaikan gak diingatkan. Dan kalau pemimpin ingin melakukan kebaikan maka pasti akan dicegat. Nah itu yang bisa kita lihat di dalam sepanjang sejarah Islam. Makanya Rasul Muhammad SAW dikelilingi oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi SAW. Sampai Allah puji di akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, dan seterusnya. Ciri-cirinya disebutkan panjang sampai dalam Taurat, dalam Injil disebutkan ciri-ciri mereka-mereka yang mengelilingi Rasul Muhammad SAW. Selalu, jadi wuzara itu selalu adalah orang-orang baik kalau pemimpinnya baik, dan wuzara bermasalah kalau pemimpinnya bermasalah. Itu yang pertama. Makanya tadi saya katakan Sultan Raden Fatah itu beliau dikelilingi oleh para ulama, begitu. Maka kemudian kita tahu kebesaran. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi menyampaikan, kata Nabi, khiyaru a'immatikum, pemimpin terbaik di antara kalian, pemimpin terbaik kalian itu yang punya dua ciri. Khiyaru a'immatikum, pemimpin baik kalian itu adalah, yang pertama cirinya itu, mereka orang yang man yuhibbunakum wa tuhibbunahum. Mereka mencintai kalian, kalian mencintai mereka. Itu satu. Yang kedua, man yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka sang pemimpin mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka. Nah kemarin, makanya semalam tuh Pak saya tanya, coba loh, Raden Fatah itu sudah meninggal, ya. Bayangkan sekarang kita abad 21 dan beliau masanya masa abad 15. Orang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tiap hari datang didoakan orang. Itu pemimpin luar biasa. Bagaimana kecintaan orang ratusan ini sama Rasul kita Muhammad SAW. Gak pernah sepi Pak, makamnya, kotanya, betul ya? Gak pernah sepi. Kalau babnya wisata apa, indahnya padang pasir ya kan? Indahnya apa kalau Demak Pak, masih banyak yang hijau ya kan? Tambak-tambak yang banyak ya kan? Masih bisa dikunjungi
Apa yang membuat orang tertarik oleh magnet itu? Kan keberadaan manusia terbaik di muka bumi di situ. Orang datang segala macam, bersolawat untuk beliau dan seterusnya. Makanya ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini kan sahabat muda di zaman Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar ini, beliau nanti sepeninggal Nabi sempat tinggal di Mekah, balik ke Mekah. Kemudian suatu hari, ini sudah Nabi sudah meninggal. Abdullah bin Umar itu ke Madinah. Entah gimana ceritanya, Abdullah bin Umar ini buru-buru, tidak sempat salam ke Rasul. Buru-buru langsung pokoknya sampai Madinah, selesai urusan langsung balik ke Mekah. Di tengah perjalanan istirahat tidur, mimpi ketemu Rasul. Rasul cuma nyapa, mahadzal jafa ya Ibn Umar. Ya Allah, itu kalimat. Kata Nabi SAW cuma mengatakan, wahai Ibn Umar, kenapa kau tidak menyapa aku? Kenapa? Balik lagi ke Madinah. Begitu. Pak, itu bayangkan, kita yang hari ini tidak terpaut secara waktu dengan Raden Patah, dengan para alim itu. Orang datang. Sementara ada pemimpin yang belum mati sudah dihujat banyak orang. Ini ada pemimpin yang sudah ratusan tahun lalu meninggal, tiap hari didatangi begitu banyak orang dijualkan. Sudah kalimat Nabi, pemimpin terbaik kalian itu yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Wasyiraru a'immatikum. Nah sebaliknya pemimpin buruk sama, kaidah cuma dua. Man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunahum. Pemimpin terburuk kalian itu, kata Nabi, kalian benci mereka, mereka benci kalian. Kalian laknat mereka, mereka laknat kalian. Laknat itu mendoakan keburukan. Begitu itu makanya pemimpin itu, Bapak Ibu, itu hanya kalau mau melihat cirinya hanya di antara dua hal saja, antara cinta dan doa. Antara cinta dan doa. Cuma itu. Di mana posisi kita maka itulah itu. Itu sang pemimpin. Nah, saya rahmati Allah SWT itu membuat ceramah saya panjang banget. Saya baru mau menyampaikan materi saya. Kan ini ceritanya panjang. Memang kalau di Kota Wali begitu. Kota Wali namanya tinggal di Kota Wali dan ini kota bersejarah betul ya. Masya Allah, Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa. Kemudian ketika kita melihat orang-orang besar lahir dalam sejarah Islam itu, mereka tidak lahir tiba-tiba kan. Mereka nggak lahir asal dilahirkan oleh ibunya, udah kasih makan, nanti gede, begitu, nanti nikah lagi punya anak, begitu lagi, nggak begitu. Pasti melalui proses pendidikan yang tidak sederhana. Proses pendidikan itulah yang kalau kita telisik dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan anggap sampai zaman Raden Patah, ya kan? Itu kan kurikulum itu sama. Tentu tidak mengabaikan kearifan lokal, tapi secara umum kurikulum itu ada benang merah yang sama, makanya hasilnya sama. Itu hasilnya para pemimpin yang hebat. Hasilnya luar biasa. Karena kurikulumnya sama. Makanya kita masih bisa jumpai, kita masih bisa jumpai bahwa gak jauh-jauh lah. Bahkan mungkin sebagian kiai-kiai kita, para sesepuh, para ulama di kita yang masih ada di usia tua mereka hari ini. Coba tanyakan ke beliau-beliau kalau soal, tanyakan sejarahnya. Kita masih ingin mendapati bahwa ilmu-ilmu mereka itu, beliau-beliau itu ilmunya kita nggak kebayang gimana caranya
bisa punya ilmu kayak begitu? Itu tidak jauh dari kita. Kalau kita tarik semakin ke belakang, apalagi zaman Rasul, para sahabat, kita lebih gak ngerti lagi bagaimana Allah memberikan ilmu sebesar itu kepada mereka-mereka. Maka kita itu perlu kita telusuri. Jejak itu ada. Kalau dalam Islam tercatat rapi. Memang kelebihannya orang Jawa ini kan bertutur, bercerita sama anak cucu. Nah itu kelebihannya. Sehingga kekurangannya ada. Kekurangannya itu penuturan itu tidak bersanad, itu kekurangannya. Kalau penuturannya bersanad, sahabat dulu kan juga bertutur, ya kan? Sahabat dulu nulis nggak banyak yang nulis. Pertama yang bisa, yang saat itu ya di awal-awal tentu, setelah itu muslimin tentu harus bisa baca tulis. Alat tulis juga tidak banyak. Ditambah waktu Rasul masih hidup itu, Nabi itu tidak mengizinkan semua orang menulis. Memang tidak diizinkan. Itu ada alasannya. Di antara alasannya supaya tidak bercampur dengan Quran. Makanya dulu sebagian sahabat saja yang diizinkan menulis. Terus bagaimana kita bisa mendengarkan hadis Nabi, tentang Nabi, sejarah Nabi, sampai fisik Nabi dan semua yang beliau miliki, keluarga Nabi, semua sampai ke kita. Itu dengan tutur, tapi tuturnya beriwayat, bersanad. Nah sampailah namanya ilmu hadis, ilmu riwayat itu bisa dicek, ini cerita benar apa enggak benar, itu dicek sanadnya. Orang Jawa itu sebenarnya punya kelebihan itu, Pak. Bertutur cerita ke anak cucu, ya kan, cerita dulu begini le, ya kan, cerita dan segala macam. Tetapi sayangnya nggak ada sanadnya, itu masalah memang. Akhirnya kecampur legenda, nah itu kecampurlah legenda yang kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya semalam yang beliau yang menjelaskan ke kita secara di museum itu, beliau kadang-kadang juga nggak enak karena beliau bilang ini mungkin legenda. Jadi masuk juga legenda, tapi bagus beliau bilang ini mungkin legenda karena bukan sejarah kayak gitu. Tapi beliau sampaikan kalau ini sejarah, ya kan? Jadi itulah masalahnya, jadi karena tidak ada riwayat. Satu, yang kedua, akhirnya muslimin itu dulu punya kemampuan tulis-menulis yang bagus, kitab-kitab ulama banyak. Nah di kita ini banyak yang tidak tertulis. Baik tidak tertulis. Begitu belakangan sudah mulai ada yang nulis meneliti, ya tentu sudah zaman ini sudah jangan jauh. Tetap saja zaman jauh itu ada sekian masa yang putus secara periwayatan, itu ya agak sulit memang. Makanya memang PR besar ketika di negeri ini itu dihadirkan kembali sejarah Indonesia yang benar. Itu memang PR besar. Kalau itu berhasil dihadirkan, diajarkan di generasi ini, Masya Allah, saya yakin yang mimpin negeri ini Demak ini. Demak yang negeri ini kan ibu kotanya masih di Pulau Jawa. Sultan Islam pertama di Demak. Mestinya anak-anak Demak yang mengajari negeri ini tentang kepemimpinan di Pulau Jawa ini. Tapi apa mau dikata, secara itu saya tidak tahu masih diajarkan dengan kuat atau tidak. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini PR saya kira buat kita semua, terutama untuk kota Wali ini, karena kota ini punya sejarah besar. Maka Islam itu waktu Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT itu kan keadaannya keadaan yang sangat rumit karena jahiliyah. Rasul sendiri yang mengatakan bahwa saat itu jahiliyah di semua muka bumi jahiliyah, kecuali hanya sedikit dari kalangan ahli kitab. Itu yang mengerti Allah, yang lainnya udah gak ngerti Allah zaman itu. Nabi Muhammad punya PR sebumi tugasnya, Allah utus. Maka begitu Nabi itu orang Mekah aslinya, di Mekah itu ya jahiliyah, sudah jahiliyah, mereka gak punya kitab. Jadi mereka itu orang-orang Mekah itu sebenarnya jahiliyahnya itu jahiliyah ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu agak susah yang ini ya mengubahnya. Ya. Kalau Romawi, Syam, wilayah Syam Romawi itu, Syam itu wilayah
hari ini 4 negara, ya kan? Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon, itu Syam namanya. Terus ke arah utara sampai ibu kotanya Turki, ibu kotanya Istanbul. Itu wilayah besar utama, wilayah utama untuk Romawi. Itu ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka punya kitab, mereka ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, mereka punya kitab. Jadi kalau diajak ngomong tuh masih agak logis itu kan, ya kan? Diajak diskusi itu masih keluar logikanya, keluar dalilnya masih. Atau pergi ke Persia ke arah timur. Persia itu ibu kotanya Iran, Irak. Terus ke arah utara, ke arah timur, ke arah selatan itu wilayah Persia. Yang ciri khasnya mereka, karena mereka ahli kitab, mereka biasanya nyembah apa saja. Makanya kita tahu namanya Majusi. Majusi, mereka anggap agama nyembah api, kemudian nyembah apa saja. Nah, nyembah api itu Bapak Ibu, mereka punya filosofi. Jadi mereka pegang filosofi. Makanya mereka bilang Tuhan itu semua yang berkilau adalah Tuhan. Mereka punya filosofi, mereka pegang. Nah, Jazirah Arab, orang Arab termasuk Mekah saat itu enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Makanya dari mana mereka nyembah berhala itu? Mereka ambil idenya dari perjalanan dagang. Nah, ini lihat orang pada duduk apa itu? Oh, ini karena orang-orang Mekah saat itu kafilah dagang. Kalau mereka dagang baik ke Romawi ataupun ke Persia, kan banyak yang didapat bukan hanya uang, tapi juga pengetahuan. Makanya ketika mereka kafilah dagang Arab Quraisy itu berangkat, kemudian mereka melihat diskusi dengan masyarakat setempat. Kemudian mereka nanya itu ada orang pada ini lagi beribadah, Tuhannya patung. Kemudian orang Arab langsung nanya, Tuhan patung itu bisa mengabulkan enggak? Kalau kering saya minta hujan, dikasih hujan apa enggak kan? Ada pasir. Dan demak gak usah diminta turun hujan itu. Haji demak. Iya kan? Dan kalau nggak bersyukur terus bagaimana kan? Itu masalah besar orang Arab. Orang Arab nanya, kami padang pasir, gersang, kering. Kalau kami bawa Tuhan ini terus kami minta hujan, turun hujan nggak? Kata mereka, oh iya, oh Tuhan. Asa itu dibawa pulang ke Mekah ke Tuhan. Jadi orang Arab itu jahiliyah ikut-ikutan. Makanya menyadarkannya susah, karena diajak dialog susah. Oh, cuma ikut-ikutan. Kalau orang ikut-ikutan begini, kalau udah kalah debat, dia bilang, nanti ketemu guru saya, gitu. Betul kan? Namanya ikut-ikutan, nanti ketemu guru saya. Padahal gak pernah ketemu juga. Gurumu yang mana? Ya gak pernah diketemukan juga. Susah memang kalau ikut-ikutan itu. Itulah kenapa di jalan Islam, setiap muslim suruh belajar. Dan itu semampunya, ayo belajar. Jangan cuma ikut-ikutan. Karena Nabi Muhammad dihadirkan di kota Mekah yang begitu keadaannya, gak gampang. Itu sulit. Keadaan seperti itu sulit. Tapi lihat yang dilakukan Nabi apa? Kan Nabi mendapat wahyu kan sendirian kan? Sendirian. Yang dikasih wahyu juga cuma Nabi sendirian. Begitu Nabi dapat wahyu, Nabi lakukan itu apa? Yang Nabi lakukan membangun, mengkader masyarakat yang ada di sekelilingnya. Yang paling mudah dikader itu anak-anak muda. Ini tidak mengabaikan orang tua, saya mohon maaf. Ya biasa lah ya, biasa. Namanya orang tua itu ilmunya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak. Itu kalau dikasih ilmu yang baru susah. Ngeyelan ya gitu ya. Kamu bocah kemarin sore ngajari saya gitu, itu kan susah memang. Itu memang ada apa ya namanya, ada gap, ada blok, ada penghalang, ya, ada penghalang. Kita susah menerima ilmu, padahal yang datang ke ilmu betul. Makanya Bapak Ibu, al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga yang beri satu Nabi, orang terdekat, paling dekat dengan Nabi kan 10 orang, ya kan? Dari 10 diantaranya Khulafaur Rasyidin, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum. Kemudian ada Abu bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada
10 orang itu iring satu Nabi itu tidak ada yang umurnya lebih tua dari Nabi, tidak satupun. Tidak satupun. Jadi kader-kader muda jamin. Termasuk Abu Bakar. Abu Bakar kan mertua Nabi. Ya, karena putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Nabi. Umar juga mertua Nabi. Karena putrinya Umar yaitu Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin dinikahi Nabi. Nah, itu lebih tua menantu daripada mertua. Jadi tidak ada yang lebih tua dari Nabi SAW. Semua usianya di bawah Nabi SAW. Bahkan kalau dibuka Bapak Ibu, dari 10 itu 5 orang, dari 10 5 orang itu usianya di bawah 20 tahun. Silakan dibaca tentang masalah. Anak-anak belasan tahun. Tentu yang paling kecil siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu Ali ada 2 riwayat. Ali masuk Islam umur berapa? Ada yang mengatakan 10 tahun, itu yang terkenal di kita. Tapi ada yang mengatakan lebih kecil dari itu, yaitu 8 tahun. Jadi itu kader-kader Nabi begitu. Dan mereka lah yang menopang Islam ini sepeninggal Nabi. Mereka orang-orang utama. Orang-orang utama. Kepemimpinan itu berputar di mereka saja. Negara itu diurus sama mereka. Itu enaknya kalau yang ngurus negara dulu teman sepengajian, ya kan? Ngobrolnya itu di masjid kan? Kalau teman sepengajian, ya kan? Kalau dulu yang ngurus negara bukan teman sepengajian kan ngobrolnya di mana aja ya? Nah, kalau teman sepengajian semua ngobrol di masjid, di pesantren, ngobrol itu. Ya paling nggak ngobrolnya barokah itu. Kalau Ibu dirahmati Allah, jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan 10 orang itu, dan itu jadi ring satu Nabi, itu dididik Nabi SAW dengan luar biasa. Dan mereka lah yang akan terus menebarkan Islam ini sampai kita tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan jumlah sahabat. Kalau berapa jumlah sahabat itu ulama beda pendapat. Ada hitungan tapi pendekatannya nggak jauh-jauh. Saya ingat ada hitungan Imam As-Suyuti dan hitungan Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, dua orang alim. Dua imam ini menghitung berapa jumlah sahabat Nabi semua, baik yang hidup lama bersama Nabi, ngaji lama, nyantri lama ke Nabi, ataupun yang cuma ketemu syahadat masuk Islam meninggal dalam keadaan muslim. Itu juga sahabat. Nah, itu dihitung jumlahnya, ada perbedaan pendapat. Kalau saya ambil tengahnya dari 2 pendapat itu, pendapat Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Abi Hatim, jumlah sahabat Nabi itu semuanya itu 120.000 orang. 120.000 orang itu, karena waktu Rasulullah wafat, Bapak Ibu, satu jazirah Arab itu sudah masuk Islam. Nah, satu jazirah Arab itu bukan Saudi, bukan hanya Saudi Arabia. Ya, itu ada 7 atau 8 negara jazirah Arab hari ini disebut dengan jazirah Arab. Itu satu jazirah itu jazirah Arab. Itu masuk Islam. Itu sudah masuk Islam. Wilayah sebesar itu diurus sama 120.000 orang aja. Cukup. Mengapa? Karena mereka dididik dengan luar biasa oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik itu generasi saya, kata Nabi SAW. Itu generasi terbaik, itu para sahabat Nabi SAW. Nah, itu bagaimana cara Nabi mendidik, itulah yang diambil oleh muslimin dalam sepanjang sejarah Islam. Maka sepanjang kurikulum itu masih ada, Islam masih jaya. Begitu kurikulum mulai bergeser, maka bergeserlah kejayaan Islam. Begitu sejarahnya negara kita. Itu artinya kemudian
kemudian kita wajib untuk bertanya kembali. Terus bagaimana sebenarnya kurikulumnya? Dan sebenarnya bagaimana Jawa? Tadi sudah disampaikan di depan. Indonesia ini tidak terpisah dari negeri Islam lain. Juga terpisah, bagaimana terpisah? Saya sebutilah sekarang ya. Nahdlatul Ulama pendirinya belajarnya di mana dulu? Ya di Mekah, ketemu dengan para ulama dunia. Muhammadiyah pendirinya di mana dulu? Ya di Mekah juga belajarnya sama. Dan kita tahu beliau berdua dua kiai besar ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dua-duanya bahkan belajar bersama dari guru-guru yang sama di Mekah. Nggak pernah terpisah. Jadi kita nggak pernah terpisah, negeri ini nggak pernah terpisah. Yang selain dua organisasi itu, di Indonesia ini ada komunitas yang isinya rata-rata masyarakat keturunan Arab, misalnya beliau orang-orang Indonesia ini. Dan mereka berjuang luar biasa. Al-Irsyad pendirinya mana? Pendirinya dulu di Mekah juga. Syekh Asy'ari itu dulu di Mekah, sama orang Sunda tapi udah di Mekah. Ke Indonesia mendirikan Al-Irsyad. Begitu seterusnya. Jadi gak terpisah negeri ini. Maka lihatlah, beliau-beliau waktu pulang menuntut ilmu, dari negeri kiblat muslimin itu pulang ke Indonesia. Terus beliau mendidik Indonesia, mendidik negeri ini. Dibawa gak ilmunya? Ya pasti dibawa. Lalu gurunya loh sama di sana. Gurunya loh sama. Karena Islam ini bidangnya banyak, ya kan? Maka itu semua harus dimasuki. Ya pendidikan, ya ekonomi, ya sosial, ya keamanan, ya kepemimpinan, ya kenegaraan, ya apa banyak harus dimasuki semua. Gak muslimin mengurusi semua. Itu saja. Yang kedua, kalau babnya ilmu, Bapak Ibu, dalam pembahasan ilmu fikih contohnya yang kita ketahui, di dalam satu madhab itu ulama bisa berbeda pendapat. Saya kasih contoh. Ya, saya ini juga ngajar. Salah satu yang saya ajar itu fikih. Fikih yang saya ajar di santri itu saya ajar fikih matan Nabi Suja, fikih madhab Syafi'i. Kalau di matan Nabi Suja itu disebutkannya oleh Al-Qadhi Abu Suja, wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadah, gitu ya. Sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah. Itu menurut Al-Qadhi Abu Suja, tentu dalam madhab Syafi'i. Tapi para ulama yang menjelaskan matan Nabi Suja biasanya kasih penjelasan di bawahnya. Tetapi yang lebih rojih, yang lebih kuat di dalam madhab Syafi'i, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Apa dia bisa bicara madhab Syafi'i? Penjelasan ini bicara madhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang mengatakan sholat jamaah sunnah muakkadah Imam Ar-Rafi'i, imam besar dalam madhab Syafi'i. Yang bicara sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah Imam Nawawi, juga imam besar dalam madhab Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, satu madhab itu terjadi berbeda-beda, itu biasa. Apalagi madhab lain. Masalahnya tadi loh, kita ini tadi kalau ketemu tuh langsung nanya kelompoknya apa. Tanya dulu kiblatnya masih sama ya, mas ngadepnya masih ke Ka'bah kan gitu. Nah, kecuali ngadep ke laut selatan ya baru kita punya masalah. Ya. Itulah kayak Ibu Allah. Beliau pendiri bangsa ini, para ulama untuk pendiri bangsa ini. Mereka dulu belajar subhanallah di tempat yang sama malah. Pasti mereka bersinggungan dengan guru-guru yang sama. Kalau babnya beda pendapat, ya pasti beda pendapat. Itu pasti. Tapi mereka berhasil menghadirkan kebesaran di negeri ini. Dan kita lihat. Makanya andai muslim ini bersatu, tidak ada yang bisa merobek muslim itu, gak ada. Makanya ditakutkan kalau muslim bersatu itu nggak boleh bersatu. Nah, kalau kita nyumbang pertikaian
kita beri kesadaran itu. Saudara-saudara yang bersama-sama, Masya Allah, saya bisa disamakan tadi berbeda pendapat dalam satu mazhab terjadi perbedaan pendapat. Ya, itu biasa sekali. Yang penting perbedaannya karena ilmu itu biasa. Nah itulah yang kemudian kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Indonesia tidak terpisah dari negeri manapun, sehingga kurikulum pendidikan itu begitu di dialog dihadirkannya. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya sowan kemanapun, saya datangi para senior saya sesepuh dari berbagai kelompok manapun, kelompok muslimin, karena saya ingin belajar dari siapapun. Saya cerita salah satu. Saya suatu hari sowan ke Tebu Ireng. Kita tahu di sana dulu Nahdlatul Ulama dimulai. Saya sowan ke Tebu Ireng. Ketemu dengan sowan ditemui oleh Gus Gofar. Alhamdulillah Ta'ala. Beliau kemudian minta saya bercerita tentang pendidikan Islam itu kalau menurut Ustaz Puji kayak apa? Saya bilang, Gus, saya kesini tidak mau bicara itu. Saya kesini cuma minta doa, nggak lebih dari itu. Minta restu, jenengan, dan minta doa. Enggak. Saya nggak akan berikan sampai Ustaz Budi bercerita tentang pendidikan Islam begitu. Oh, dipaksa saya bilang, waduh, saya nggak enak ini. Saya berputar-putar seketika untuk gimana cara ngomongnya. Alhamdulillah saya mendapatkan kalimat yang Allah berikan seketika itu. Saya bilang, Gus, kalau terpaksa saya harus bicara, saya sampaikan, singkat saja. Bahwa konsep pendidikan Islam yang benar sepanjang yang saya tahu dari literatur Islam yang saya baca adalah konsep pendidikan NU yang dulu, bukan yang sekarang. Saya bicaranya langsung loh, yang punya hak loh ya kan, beli jujur, yang punya hak di depan kan sah. Kalau bisa bicara di tempat lain mungkin nanti jadi masalah. Langsung ke keluarga pendiri, jalur keluarga pendiri, bahkan pemimpin masih berpikir. Begitu terus menurut saya. Alhamdulillah saya punya kalimat itu nggak tahu dari mana banyak keluar. Tapi memang itu bukan asal, itu ringkasan dalam diri saya. Akhirnya beliau yang bicara panjang setelah itu. Kan pas tadi kan cuma ngasih judul, beliau menjelaskan kan enak itu. Beliau jelaskan panjang lebar, wallahi. Saya waktu itu dengan beberapa teman-teman. Saya malah dapat ilmu. Itu benar maksudnya. Kok gitu Gus? Saya malah kaget kan. Nah kok gitu? Ya begini, terus beliau cerita. Makanya kami sekarang mulai mengubah kembali, kita kembalikan ke jalur yang dulu. Lama kami tersesat ini. Itu bahasa beliau. Kemudian beliau cerita tahun 2000 sekian segala macam kami buat divisi baru begini. Saya langsung soal ke tempatnya. Saya kemarin beberapa waktu lalu juga jumpa dengan senior saya, beliau pengurus PP Muhammadiyah. Sama. Dialoglah saya dengan beliau. Ngobrol dengan beliau tentang pendidikan. Saya dipanggil, Bud sini Bud, karena saya junior sini. Gimana? Bud apa gimana? Saya cerita panjang lebar depan beliau. Ini senior saya, beliau ketua PP Muhammadiyah bagian tabligh, Ustaz Rahman Kamal, Insyaallah khair. Saya ketemu pertemuan alumni dan dialog ngobrol sepanjang karena kita ada acara 3 hari, cuma beliau ketemu 1 hari. Jadi begitu. Makanya waktu kemarin ke Jogja dan Mutabal Fatih mengadakan, alhamdulillah dikasih pinjam acaranya di apa namanya kemarin Waliwin, itu sekolah tua Muhammadiyah. Kumpul dengan para pengurus, saya bilang Mutabal Fatih ini bukan barang baru. Mutabal Fatih cuma menjadi pengingat bahwa antum-antum ini pernah punya pendidikan seperti ini. Itu juga lebih dari itu. Ya begitu. Jadi makanya tentu kita tidak mengklaim kita cuma ingin apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa perbaiki, dan terus kita dialogkan. Alhamdulillah, terus kita dialogkan. Saya bincang dengan siapapun, saya dialogkan dengan ngobrol, ketemu dengan siapapun. Dan itu indahnya bersaudara. Kita saling belajar. Saya belajar dari manapun, mungkin orang lain mengambil dari saya dan seterusnya. Nah begitu dirahmati Allah.
Sebenarnya kalau bicara terus kurikulumnya apa itu nggak sulit dalam makna muslimin itu punya urutan yang jelas di dalam belajar itu. Urutannya jelas dan nyata bahwa ketika Allah SWT dalam Al-Quran berkali-kali menyampaikan tentang negeri akhirat itu lebih abadi, lebih kekal dan lebih baik, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa, contohnya. Maka akhirat itu di dalam pembelajaran sekolah-sekolah Islam itu didulukan kurikulumnya. Tema akhirat itu didulukan, itu ditanam duluan oleh Rasul di kalangan para sahabat. Ditanam lebih dulu karena itu yang lebih baik, dulukan itu. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, Muslim itu punya Quran. Itu bersyukur. Al-Quranul Karim itu panduan luar biasa. Karena kalau Allah mukjizat. Bayangkan kita bilang Quran mukjizat. Kalau anak kita belajar baca Quran, itu artinya sedang mempelajari bacaan mukjizat. Kalau sedang mempelajari isinya, mencoba memahami isinya, berarti anak-anak kita sedang mencoba memahami isi mukjizat. Kalau anak-anak kita hafal Al-Quran atau hafal sebagian Quran, artinya mereka sedang menghafal mukjizat. Kalau Allah menyebut Quran itu cahaya, kalau Allah menyebut Quran itu cahaya, dan cahaya itu mereka masukkan dalam diri mereka, itu artinya di dalam diri mereka ada cahaya. Kalau di dalam diri mereka ada cahaya, kita tidak perlu khawatir anak-anak itu mau hidup di zaman apapun. Karena Bapak Ibu saya sering diundang isi seminar, judulnya itu ini, pendidikan anak di era digital, gitu-gitulah judulnya ya. Itu judul gitu saya bilang ya boleh, memang kita setiap zaman punya PR sendiri, ya kan? Setiap zaman punya masalah sendiri, tapi setiap zaman selalu menghadirkan ulama yang memberikan solusi. Saya bilang kalau saya tidak fokus pada digital oke. Mengapa saya tidak terlalu fokus di sana? Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menghalangi dari HP? Ada yang bisa menghalangi dari HP? Dulu di awal-awal bisa, ya kan? Ada yang bisa, nggak bisa. Anak dikasih HP, ya kan? Kemudian dikasih pulsa. Oke? Oh saya tidak kasih pulsa, Ustaz. Anak saya nggak saya kasih pulsa. Gampang. Anak pergi ke warung, di warung ada wifi-nya. Nah, setelah wifi sama aja. Sama aja. So, siapa yang bisa menghalangi dari era itu, dari internetnya, dari segala macam? Nggak ada. Sudah nggak ada. Maka kalau judulnya mau membatasi, itu kerja sia-sia. Bukan tidak boleh ya. Umpamanya ini jangan ditonton, ini harus begini, silakan. Tapi itu membatasi dengan cara itu menghabiskan tenaga untuk hal yang gunanya tidak banyak. Apa yang harus dilakukan kalau gitu? Tadi, kalau ada cahaya di dalam dirinya, maka semua kegelapan itu tidak mungkin bersatu dengan cahaya. Bapak Ibu pernah melihat cahaya bersatu dengan kegelapan? Gak ada, ini terang hilang. Kita bilang tidak gelap. Kalau ada yang gelap, kita bilang tidak ada cahaya, tidak terang. Karena cahaya dan terang, karena cahaya dan gelap tidak mungkin bersatu. Allah menyebut Quran itu salah satu sebutan untuk Quran adalah nur, cahaya. Allah turunkan cahaya, itu Quran. Itu artinya, Masya Allah, tadi anak-anak kita memasukkan Quran dalam dirinya, bacaannya, hafalannya, pemahamannya, itu memasukkan cahaya. Dan Bapak Ibu belajar Quran itu, contoh ya, belajar Quran itu bukan hanya menghafal. Sekali jalan, jadi judulnya gini, ini saya baru bicara, judulnya belajar Quran, ya. Itu sekali jalan yang didapat banyak sekali. Nah, yang nggak punya Quran untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan itu harus belajar satu-satu, capek. Saya kasih contoh. Orang itu kalau belajar Quran
itu mesti terbentuk karakter dirinya. Contoh ini mahal. Contoh sabar. Betul ya? Sabar. Ayo, punya anak sabar senang apa gak senang? Senang. Punya anak gampang marah, gampang banting, senang? Ya enggak, pasti. Karena sabar itu nilai besar dalam Islam. Orang kalau ngafal Quran, dia sabar. Bagaimana gak sabar? Ya Allah, ayo boleh coba ya kan? Ayo silahkan coba. Ngafal satu halaman kira-kira berapa menit? Ngafal satu halaman kira-kira berapa menit? 1 menit bisa, alhamdulillah. Ngafal Bismillahirrahmanirrahim dah hafal 1 menit. Itu ngafal satu halaman. Itu ngafal untuk distorkan. Tapi untuk mungkin untuk dia tidak pernah lupa lagi, perlu berapa kali ulangnya? Saya sudah baca beberapa nasihat para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini. Kan beliau hafalan Quran yang dilihat sendiri ya, kalau hafalannya Masya Allah kuat ya. Mereka ngasih saran, kalian kalau mau hafal Quran, satu ayat itu diulang 25 kali. Satu ayat itu belum yang terbaik. Kalau mau terbaik, ini dikenal memang, makanya hari ini mereka masih melahirkan ulama-ulama terbaik di muka bumi ini dengan hafalan terkuat di muka bumi ini, yaitu masyarakat Mauritania, itu suku Singkit namanya. Itu mereka kalau belajar sesuatu, satu ayat atau satu teks matan yang mau dihafal itu diulang 250 kali. Ayo, sabar. Anak kita jadi gini loh ibu. Jadi kalau tanya, alhamdulillah ini anak saya sudah selesai hafalan 30 juz. Bapak ibu bayangkan itu untuk mencapai itu satu halaman setengah mati loh bagi penghafalnya. Begitu hafal besok hilang lagi. Artinya mereka belajar kesabaran. Sabar pak, duduk. Coba saya cobain lah ya. Satu halaman baca bolak-balik 25 kali. Nah, ayo coba ya. Ini nasihat ulama loh. Dicoba ya. Terus nanti dibayangkan gimana begini 30 juz. Itu kesabaran luar biasa. Dan mereka sudah terlatih untuk sabar kayak begitu. Itu baru satu. Oke, ini penting, kecerdasan. Orang kalau belajar Quran, sekarang coba saya tunjukkan ya. Orang kalau baca Quran, harokatnya fathah dibaca kasroh, benar apa salah? Salah, ya kan? Ha dibaca kho, salah apa benar? Ha dibaca ha, salah apa benar? Salah semua. Ayo cuma dikit aja kok salah atau salah? Salah, karena Anda bisa mengubah arti. Lihat, kok ada orang hafal salah sedikit aja salah. Dulu saya ingat punya teman di kelas anak-anak Thailand, teman saya ini. Pas lagi pelajaran Quran, kata guru kita, kamu baca, teman saya anak Thailand, bacalah dia ayat Innallaha khaliqul hubbi wan nawat. Yang benar Innallaha khaliqul habdi al-hab fathah. Dia baca hub, itu satu kelas berisik, kata gurunya. Kata Syekh kita itu, dibiarin dia baca selesai satu ayat baru. Kata Syekhnya, memang benar, yang dia sampaikan benar, tapi itu bukan Quran. Artinya Innallaha khaliqul khaliq, Innallaha khaliqul hubbi. Hub itu artinya cinta, al-habbi artinya biji-bijian. Beda harokat. Ini kejadian betul di kelas saya dulu. Dan kami itu punya grup sampai sekarang, kami punya grup teman-teman sekelas dari berbagai negara sampai sekarang. Itu guyonannya masih ingat yang peristiwa itu ya. Karena saya kita bilang yang antum sampaikan benar, tapi bukan Quran.
Itu artinya yang apa bahasa kita ya? Bahasanya apa bahasa depan nomor itu. Jadi Allah itu yang memunculkan, sehingga ini loh, yang memunculkan itu biji-bijian itu. Nah, kalau diganti hub artinya cinta, Allah yang memunculkan cinta, kan benar kan? Cuma bukan ayat kalau itu. Itu makanya saya kita bilang, yang antum sampaikan benar, tapi bukan Quran. Salah sedikit itu nggak benar kan? Sekarang saya tanya, profesor, doktor, ilmu hukum pidana, waktu menyampaikan di TV atau kesaksian di pengadilan, terus menyampaikan di dalam undang-undang KUHP ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian, bla 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 bla. Itu yang disampaikan persis seperti dalam teks KUHP atau pemahaman yang disampaikan Pak Profesor itu persis teks seperti kita baca Quran yang nggak boleh salah barang satu huruf satu harokat, atau dia pokoknya pemahamannya begitulah isi pasal itu. Rata-rata yang dibaca pemahaman. Dalam Quran nggak bisa. Dalam Quran baca dulu sesuai dengan harokat, dengan makhorijul hurufnya segala macam, bicara pemahaman berikutnya untuk membedakan mana yang firman Allah, mana yang merupakan analisa para ulama itu manusia. Jadi bisa dibayangkan para penghafal Quran itu otaknya jikir, dan mereka biasa menghindari kesalahan sekecil apapun. Kayak gitu, sekali jalan itu banyak. Wah, itu kecerdasan. Belum ketika mereka mulai belajar ilmu tafsir, cara para yang diajarkan ulama menafsirkan Quran. Nah, itu kecerdasannya sudah gak lazim. Maka nggak heran kalau muslim itu sudah cerdas. Jadi kalau mau cerdas, nah ini orang-orang barat mau supaya anaknya cerdas itu bingung gimana caranya supaya anak saya cerdas. Nah, maka ada yang pakai musik-musik supaya cerdas. Sejak di dalam kandungan diperdengarkan musik, ya kan, terutama musik yang alunannya halus, ya kan, segala macam supaya menumbuhkan, merangsang brain janin. Wah, itu bahasanya. Ini penelitiannya segala macam. Mereka kebingungan karena mereka nggak punya Quran. Untuk bikin pintar itu susah. Apalagi. Makanya Bapak Ibu, itu kenapa para ilmuwan, para ulama Islam itu cerdas. Karena kayak gitu model belajar. Kalau sudah pemahaman tafsir, ya Allah, itu mukjizat betul. Saya sering sampaikan begini kalau ngaji tafsir, Pak. Para ulama tafsir itu jangankan satu kata, satu huruf hilang dicari, karena itu mempengaruhi makna. Yuk saya kasih contoh. Ini ayat yang kita hafal. Allah berfirman ketika Allah menyampaikan ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah yang kita hafal. Lillahi ma fis samawati wal ardh, dan seterusnya sampai nanti Allah berfirman laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, setiap jiwa akan mendapatkan hasil dari kebaikan yang dilakukannya dan akan mendapatkan hasil dosa dari keburukan yang dilakukannya. Ya, itu terjemahannya kurang lebih begitu. Oke. Kenapa bunyi teksnya berbeda? Laha itu artinya bagi jiwa, artinya setiap jiwa akan mendapatkan. Maka sahabat, para ulama mengatakan ini kebaikan. Kata kasabat itu artinya adalah apa yang diupayakan. Jadi setiap orang akan mendapatkan apa yang diupayakannya. Wa 'alaiha itu dosa. Dan setiap jiwa akan mendapatkan maktasabat, apa yang diupayakannya. Sama, kasabat dan iktasabat artinya sama, wakar katanya sama. Oke, kalau artinya sama, kenapa bunyinya menjadi beda? Kenapa enggak laha makasabat wa 'alaiha makasabat? Harus begitu. Jadi ulama itu ketika kedatangan satu huruf, kehilangan satu huruf itu ditanya, kenapa Quran begini? Itu yang bikin
Coba ditulis. Kasabah itu kan kaf, sin, ba, ta, arta. Ya, kaf, sin, ba, ta, kasabah. Kalau iktasabat ada alif sebelum kaf, ada kaf, ta, sin, ba. Iktas ada ketambahannya 2 huruf, yaitu huruf alif dan huruf ta. Huruf alif dan huruf ta. Terus ulama nanya, kenapa membedakan ya? Kalau kebaikan dan keburukan itu kenapa kata kasabat itu gak disamakan saja, kenapa dibedakan? Itu Pak Masya Allah, diteliti sampai menjadi ilmu pengetahuan sains hari ini. Saya berikan contoh, salah satunya pembahasan seorang dokter Surya, namanya Dr. Abdul Karim Al-Kahil. Beliau pernah menulis tentang bab ini. Beliau mengatakan, itu bukti, kata beliau. Ini beliau ini dokternya bidang teknik mesin. Tapi beliau mengkaji mukjizat Al-Quran sangat lama. Beliau mengatakan itu bukti fisik manusia ini Allah ciptakan cocoknya untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Makanya kasabat itu tidak berat hurufnya, cuma kaf, sin, ba, sama ta. Kalau yang dosa itu ketambahan 2 lagi. Jadi kalau kaf, sa, kaf, sin, ba, ta 4 huruf, ketambahan 2 jadi 6. Jadi kalau yang baik 4 huruf, yang dosa 6 huruf. Dan di dalam bahasa Arab ada kaidah, kullama zadal mabna zadal ma'na. Kalau ketambahan huruf, maknanya juga nambah. Maka itu luar biasa. Begitu saja. Itu artinya terasa lebih berat yang iktasabat, yang dosa. Maka dari kesimpulan pertama adalah bahwa manusia itu fisiknya lebih cocok untuk ketaatan Allah ciptakan daripada untuk dosa. Manusia bisa berbuat dosa, iya, tetapi dia memaksa fisiknya untuk bekerja lebih. Itulah mengapa ada dokter saya bilang di sini kan. Karena itu berpengaruh pada kesehatan fisik. Dosa-dosa itu Pak mempengaruhi kesehatan fisik. Gimana gak pinter kalau belajar kayak gitu detail ya kan? Itu diajarkan Pak. Baik, bagi kita rahmat Allah. Itu kan babnya kita baru bicara Quran. Dan Allah saya sering sampaikan, kalau babnya kurikulum sebenarnya Allah sudah ringkas di dalam ayat-ayat yang saya sering sampaikan, yaitu pembahasan tentang kurikulum ya Al-Jumu'ah ayat 2, Al-Baqarah 151. Itu semisal ayatnya. Dari sebagai penutup Allah berfirman Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus seorang nabi yang ummi, yang buta huruf. Di antara masyarakat yang ummi, yang buta huruf, yang tugas nabi 1 membacakan ayat-ayat Allah, 2 mensucikan jiwa mereka, 3 mengajarkan ilmu Alkitab, 4 mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Dulu kata Allah mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, makanya saya sampaikan, kalau pendidikan lulus wisuda tapi tetap sesat, gagal pendidikan. Kalau yang jumlah yang lulus begitu banyak, gagal pendidikan. Karena kata Allah, begitu dulu mereka dalam kesesatan nyata, datang Nabi menyampaikan 4 hal ini, mereka menjadi orang suci, orang mulia, orang-orang yang luar biasa. Suci maknanya bukan tidak ada dosa ya, orang-orang yang bersih jiwanya dan seterusnya. Mereka orang-orang yang tinggi ilmu dan mereka berada. Tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Setelah itu Allah perjelas lagi nanti di dalam surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba
wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus seorang rasul, dikata Allah Nabi Muhammad SAW, seorang rasul kami utus di antara kalian. Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah pada kalian, mensucikan jiwa kalian, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Sama persis sama jumlah, jenis dan urutannya dengan surat Al-Jumu'ah tadi. Tapi yang Al-Baqarah ini ketambahan satu, penutup yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah akan mengajarkan pada kalian ilmu apa saja yang kalian tidak tahu. Jadi kalau ada yang pengen tanya ilmu IPA di mana Pak? Di sini. IPS di mana Pak? Di sini. Kimia di sini. Mesin di sini. Ilmu apa saja yang kalian tidak tahu. Bahkan yang zaman sebelumnya Anda tidak tahu di sini tempatnya. Tapi urutannya ini. Bacakan sering-sering ayat Allah. Tazkiyah nufus, kesucian jiwa. Baru belajar ilmu Alkitab, tafsirnya, tadabburnya. Belajar ilmu Al-Hikmah. Al-Hikmah ini para ulama menyampaikan beberapa tafsir. Salah satunya ilmu sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, segala macam sirah nabawiyah, masuk semua di situ. Oke, belajar ini nanti Allah ajarkan pada kalian ilmu apa saja yang kalian tidak ketahui. Ringkas. Dan begitu Islam. Kalau urutannya benar, hasilnya kebesaran seperti yang di depan tadi kita bahas. Dari mulai para sahabat Nabi SAW sampai Raden Fatah, sampai para sultan, para sunan, para wali, sampai para ulama yang ada hari ini. Begitu rahmat Allah, itu saya kira mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan jadi Kitab Al-Fatih yang kita gagas bukan satu-satunya yang benar, tetapi kita hanya mencoba mengingatkan, mudah-mudahan kita akan bersama-sama untuk belajar bersama mendidik generasi kita, dan mudah-mudahan bahkan bisa jadi ini menjadi inspirasi banyak lembaga pendidikan lain, dan itu kita sangat bahagia karena kita Al-Fatih itu didirikan dan kemudian banyak sekali yang datang belajar, kemudian membuat sekolah sendiri, memperbaiki pendidikan yang sudah berjalan. Memang itu keinginan kita. Keinginan kita memang untuk membenahi negeri ini, ya, dan itu yang ingin kita lakukan. Mohon didoakan, dan mudah-mudahan Allah itu pada kita semuanya. Dan terima kasih banyak atas sambutan luar biasa dari Kota Wali Kota Kota ini. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Dan saya akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Budi Asri yang telah